Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre horor misteri berjudul The Invitation yang rilis pada tahun 2015. Film ini bercerita tentang seorang pria yang diundang oleh mantan istrinya untuk menghadiri acara makan malam bersama teman-teman lama mereka di rumahnya. Namun sesampainya di sana, banyak hal janggal yang mulai terjadi hingga pria tersebut sadar bahwa undangan tersebut bukan sekadar acara reuni, melainkan acara mengerikan yang melibatkan semua orang di rumah itu. Film diawali dengan seorang pria bernama Will yang sedang dalam perjalanan bersama pacarnya Kira untuk menghadiri undangan makan malam dari mantan istrinya bernama Eden yang diadakan di rumah mereka dulunya. Namun di tengah perjalanan, Will tidak sengaja menabrak seekor koyote yang tiba-tiba menyeberang. Karena merasa kasihan, Will pun terpaksa membunuhnya, agar koyote tersebut tidak tersiksa lagi. Mereka pun akhirnya sampai di rumah Eden, yang berada di daerah pegunungan Los Angeles. Ketika masuk ke dalam, Will pun sempat teringat dengan mendiang anaknya dulu bernama Ty, yang tampak sedang bermain di sebuah ruangan di sana. Ketika sampai di ruang tamu, Will dan Kira pun langsung disambut oleh teman-temannya lainnya yang sudah sampai duluan. Yaitu ada Tommy dan pasangannya Miguel. Lalu ada Ben, Claire, dan juga Gina, serta pacarnya yang bernama Choi, yang masih belum datang. Tak lama setelah itu, mantan istrinya yang bernama Eden langsung datang untuk menyambut Will, disusul oleh suami barunya yang bernama David. Setelah memberi minum kepada para tamunya, David pun memberi sambutan kepada mereka semua karena sudah mau hadir di acara reuni kecil-kecilan yang diadakan di rumah mereka. Di tengah sambutannya itu, Will sempat melihat ada seorang wanita dari kejauhan yang terlihat tersenyum kepadanya. Tak lama setelah itu, wanita tadi yang diketahui bernama Sadie akhirnya keluar dan langsung menyambut teman-teman Eden di sana. Diketahui Eden dan David bertemu dengan Sadie ketika sedang liburan di Meksiko dan kini mereka akhirnya tinggal bersama di Los Angeles. Setelah itu, Kira pun bercerita bahwa mereka sempat menabrak seekor koyote ketika sedang dalam perjalanan, sehingga Will terpaksa membunuh koyote tersebut agar tidak tersiksa lagi. Will lalu meminta izin untuk mengambil air minum di dapur. Ketika minum, Will teringat dengan kenangannya bersama Eden dulu, saat ia berniat bunuh diri dengan pisau dapur. Namun untungnya berhasil diselamatkan oleh Will. Lalu tiba-tiba saja Eden menghampiri Will, dan bercerita bahwa ia sering berpergian ke Meksiko selama 2 tahun terakhir ini. Will mengatakan bahwa Eden kini tampak sudah berubah menjadi orang yang berbeda. Eden pun berkata bahwa kini ia sudah terbebas, dan rasa sakit yang dulu ia alami juga sudah hilang. Tak lama setelah itu, Ben pun datang dan ikut nimbrung bersama Eden yang membahas tentang bagaimana manusia bisa membuang semua energi negatif di kehidupan mereka, seperti depresi, emosi, dan selalu menjalani hidup yang positif. Namun, tampak Ben yang menganggap hal tersebut tidak mungkin terjadi, yang membuat Eden tampak kesal dan langsung menamparnya. Setelah mengobrol sebentar dengan Will, mereka yang hendak kembali ke ruang tamu langsung disambut oleh Eden yang sedang membagikan wine dan bersikap seperti tidak ada masalah di antara mereka sebelumnya. Tak lama setelah itu, tampak ada mobil sampai yang mereka kira adalah Choi. Namun ternyata itu adalah temannya David yang bernama Pruitt. Karena Choi tak kunjung sampai, Gina yang khawatir pun pergi keluar untuk mencoba meneleponnya lagi, karena ia tidak mendapatkan sinyal sedari tadi. Di sisi lain, Will merasa aneh melihat David yang mengunci pintu rumahnya itu. Namun David mengatakan bahwa sempat ada teror mengerikan di daerah tetangganya sebulan lalu, sehingga David mengunci pintunya untuk berjaga-jaga. Will pun mengatakan, bagaimana jika sialnya rumah mereka terjadi kebakaran?
Mendengar hal tersebut, David akhirnya mengalah dan mengembalikan kuncinya tersebut di gagang pintunya untuk menenangkan Will. Setelah itu, Eden pun meminta tolong kepada Will untuk mengambil kayu bakar di tempat biasa mereka menyimpannya. Lalu Eden bertanya kepada Kira, apakah Will memang bersikap seperti itu sehari-hari? Kira pun mengatakan bahwa Will sedang berusaha untuk mengubah sikapnya itu. Tak lama setelah itu, Will tiba-tiba melihat Eden yang menyimpan sesuatu di laci kamarnya. Merasa curiga, Will pun langsung pergi ke kamarnya untuk mengecek apa yang disimpan oleh Eden, yang ternyata adalah obat penenang. Ketika sedang duduk di tempat tidurnya, Will pun teringat kenangannya bersama Eden dan juga anaknya Ty. Mereka pun tampak sangat yang bahagia pada saat itu. Ketika kembali ke ruang tamu, ternyata David, Eden, Sadie, dan juga Pruitt tergabung di sebuah kelompok yang terdiri dari ribuan anggota di seluruh kota New York dan juga Los Angeles. Karena Tommy penasaran, David pun menunjukkan sebuah video yang menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh kelompok mereka itu. Kelompok tersebut dipimpin oleh Dr. Joseph, dan fokus utama mereka yaitu saling membantu satu sama lain untuk menyembuhkan trauma dan juga rasa sakit yang selalu dialami oleh setiap manusia. Lalu terlihat salah satu anggota mereka bernama Annie yang sedang sekarat karena penyakit kankernya. Dr. Joseph pun menenangkan Annie dan mengatakan bahwa ia akan segera bertemu dengan mendiang suami dan ayahnya itu. Bersamaan dengan anggota lainnya, mereka pun menemani Annie hingga ia meninggal dunia, dan Dr. Joseph pun mengatakan bahwa Annie sudah damai dan terbebas dari penderitaan. Setelah itu, mereka pun mulai berdebat karena merasa tidak etis melihat dan mempertontonkan kematian seseorang. David pun menjelaskan bahwa video itu memang sulit dicerna untuk kebanyakan orang. Menurut Pruitt, video tersebut menunjukkan bahwa manusia tidak perlu takut dengan penderitaan termasuk kematian. David juga mengatakan bahwa Dr. Joseph sudah membantunya terbebas dari segala macam ketakutan dari dirinya hingga ia merasa tidak takut lagi dengan apapun di dunianya ini. Eden lalu juga memberikan testimoninya. Ia menceritakan masa-masa kelamnya ketika sedang bersama Will dulu. Namun ia kini sudah terbebas dan terlihat bahagia berkat Dr. Joseph. Mendengar hal tersebut, Will pun tampak tersinggung dan langsung pergi meninggalkan mereka. Tak lama setelah itu, Miguel pun menghampirinya, dan Will pun memberitahunya bahwa ia menemukan banyak obat penenang di kamar Eden. Miguel yang ternyata seorang dokter, lalu mengatakan bahwa itu adalah pil berjenis fenobarbital, yang memang merupakan sejenis obat penenang. Namun ia mengatakan bahwa obat tersebut harusnya sudah susah untuk didapatkan. Ketika sedang minum-minum, Miguel malah mengatakan kepada David kalau Will menganggap David dan Eden telah mengonsumsi semacam obat-obatan. Namun David tidak menghiraukan hal tersebut dan mengatakan bahwa yang penting hidup mereka bahagia. Ketika David pergi, Will pun kembali meyakinkan Miguel dan juga Tommy bahwa ada yang aneh di rumah tersebut. Namun mereka mengatakan kepada Will bahwa itu adalah hal normal di Los Angeles, dan Tommy pun meminta Will untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut, serta menyuruhnya untuk menikmati saja malam itu. Setelah itu, David pun meminta maaf ke mereka semua, karena sudah menunjukkan video yang mungkin mengganggu mereka. David lalu mengajak mereka bermain sebuah permainan bernama I Want, yang biasa dilakukan kelompok mereka saat akhir acara di Meksiko. Inti dari permainan tersebut adalah kejujuran. Mereka harus mengatakan hal yang mereka inginkan dengan jujur, tanpa merasa malu dengan hal tersebut. Permainan tersebut pun dimulai oleh Sadie, yang mengatakan bahwa ia merasa dicintai oleh orang-orang di sana, meskipun mereka baru tak lama bertemu. Setelah itu, giliran Gina yang meminta narkoba kepada David, yang kebetulan masih disimpan olehnya.
Lalu giliran Pruitt yang bercerita bahwa ia sudah menikah dengan istrinya selama 8 tahun. Pruitt menceritakan bagaimana ia bisa bertemu dan jatuh cinta dengan istrinya. Hingga suatu hari, Pruitt yang pulang dalam keadaan mabuk terlibat perdebatan dengan istrinya. Dan ia tidak sengaja memukul istrinya dengan sangat keras, hingga akhirnya ia meninggal dunia. Setelah itu, Pruitt pun dipenjara selama 7 tahun. Lalu setelah terbebas, ia pun mendapat undangan dari Dr. Joseph, yang membuatnya kini sudah mengikhlaskan kejadian tersebut. Setelah itu, giliran Eden yang mengatakan bahwa ia sangat ingin mencium Ben, dan tampak David yang biasa-biasa saja dengan hal tersebut. Tak lama setelah itu, tampak Claire yang sudah tidak nyaman dengan suasana di sana, sehingga ia pun memutuskan untuk pulang dahulu. Karena mobil Pruitt terparkir di belakang mobil Claire, ia pun keluar bersamanya untuk memindahkan mobilnya itu. Will yang tampak curiga pun memantau mereka dari jendela rumahnya itu. Namun, ketika Claire hendak pulang, tiba-tiba saja Pruitt menyetop mobilnya. Namun ia tidak melihat apa yang terjadi karena tertutup pagar rumah. Setelah itu, David pun mengajak Will untuk berbicara 4 mata. Ia merasa bahwa sikap Will sangat aneh sedari tadi, sehingga Will pun meminta maaf atas sikapnya itu, dan mengatakan bahwa ia seharusnya tidak dating ke acara reuni itu. Tak lama setelah itu, Pruitt pun kembali ke rumah, dan mengatakan bahwa ia hanya meminta maaf kepada Claire, karena merasa tidak enak sudah menakutinya dengan ceritanya tadi. Acara lalu dilanjutkan dengan makan malam, dan mereka pun mengobrol satu sama lain. Namun tampak Will yang teringat dengan masa lalu mereka saat acara ulang tahun anaknya, yang saat itu sedang bermain pukul-pukulan dengan stik baseball bersama anak-anak lainnya, hingga anaknya tersebut tidak sengaja terkena pukulan, yang menyebabkan nyawanya melayang di saat itu juga. Will yang baru saja kembali dari luar untuk menenangkan diri, tiba-tiba saja melihat Sadie yang bersikap sangat aneh di kamarnya. Sadie pun mendatangi Will di pinggir kolam, karena ia mengira bahwa Will sedang ada masalah dengan Kira. Tak lama setelah itu, Sadie tiba-tiba mengajaknya untuk berhubungan. Namun Will langsung saja mengusirnya dari sana. Setelah itu, Tommy pun datang menemuinya. Will lagi-lagi mengatakan kepada Tommy bahwa ada yang aneh dengan acara reuni itu. Namun Tommy mengatakan bahwa Will hanya terlalu parno, karena ia sudah 2 tahun tidak bertemu dengan Eden, dan hal tersebutlah yang membuatnya menjadi berpikir yang tidak-tidak. Setelah Tommy pergi, Will akhirnya mendapatkan sinyal, dan ia pun menerima pesan suara dari Choi, yang mengatakan bahwa ia sudah hampir sampai di rumah Eden, namun ia lupa mengambil kue pesanan di sebuah toko, dan meminta Will untuk mengambilnya dulu, karena ia tidak mungkin kembali lagi untuk mengambil kuenya itu. Mendengar hal tersebut, Will pun langsung curiga, karena Choi seharusnya sudah sampai dulu sedari tadi. Namun, mengapa ia belum kelihatan sampai sekarang? Ketika kembali, lampu di rumahnya itu tiba-tiba padam, yang ternyata karena Eden dan David ingin memberikan kue ulang tahun kepada Miguel, meskipun ulang tahunnya masih seminggu lagi. Di tengah perayaan, Will tiba-tiba bertanya di mana Choi, karena ia baru saja mendapatkan pesan bahwa Choi harusnya sudah sampai di rumah Eden sekitar jam 7 tadi. Namun Eden mengatakan bahwa ia tidak melihat Choi sama sekali. Will yang sudah muak dengan keadaan di sana, langsung mengeluarkan unek-uneknya. Will pun mengatakan bahwa ia merasa ada yang aneh tentang acara hari ini, namun tidak ada yang mempercayainya. Mulai dari Sadie dan Prit yang tiba-tiba datang, lalu undangan makan malam secara tiba-tiba setelah 2 tahun mereka tidak bertemu, serta sikap Eden dan gengnya yang terlihat terlalu sopan dan selalu tersenyum, seperti bukan orang normal pada umumnya. Sehingga Will merasa bahwa Eden dan David sengaja mengundang mereka untuk mencuci otak agar mau bergabung dengan grup sesat mereka itu. Ditambah lagi Eden seharusnya tidak melupakan kematian anak mereka begitu saja,
karena anak mereka itu nyata dan harusnya tidak boleh dilupakan meskipun ingatannya itu kelam. Merasa keadaan sudah tidak kondusif, Kira pun akhirnya mengajak Will untuk pulang saja dari sana. Namun tak lama setelah itu, bel rumah berbunyi, yang ternyata adalah Choi. Diketahui Choi memang sudah sempat sampai di rumah Eden, namun ia kembali lagi karena ada urusan mendadak di kantor. Karena merasa bersalah, Will pun hanya bisa meminta maaf kepada Eden dan juga David, lalu ia pun pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Ketika sedang mencuci tangan, Will kembali teringat dengan kenangannya bersama Tai, ketika sedang mencuci tangan bersama. Saat sedang berada di luar, Kira kembali mengajak Will untuk pulang saja. Will pun mengatakan bahwa ia masih merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan anaknya itu. Kira pun berusaha menenangkan Will dengan mengatakan bahwa ia tidak bisa terus menyalahkan dirinya atas kejadian tersebut. Namun karena tidak berefek, Kira pun akhirnya pergi kembali ke dalam meninggalkannya. Saat mereka hendak memotong kue, Will pun meminta izin untuk melihat-lihat kamar mendiang anaknya itu. Di dalam sana, Will pun mulai mengenang memori indahnya ketika sedang bersama Tai dulu. Will yang sedang berada di sebuah ruangan, tiba-tiba melihat David yang keluar rumah untuk menyalakan lentera yang berwarna merah. Merasa keadaan sudah semakin aneh, Will pun mengecek meja di ruangan itu dan menemukan laptop milik David di sana. Ia pun menonton video dari Dr. Joseph. Isi pesan tersebut seperti semacam motivasi untuk para anggotanya, untuk melakukan sesuatu yang mungkin saja akan menakutkan bagi mereka. Tak lama setelah itu, Pruitt pun memanggilnya untuk berkumpul bersama di ruang makan. Tampak David dan Eden yang membagi-bagikan segelas anggur untuk mereka semua. Saat Eden hendak meminta mereka untuk bersulang, tampak Gina yang sudah minum dahulu. Namun Will langsung memecahkan gelasnya dan mengatakan bahwa minuman tersebut sudah diracuni. Sadie yang kesal langsung menyerang Will, dan Will yang kesal juga langsung melemparnya ke meja hingga kepalanya terbentur. Di lain sisi, tampak Gina yang tiba-tiba saja mengeluarkan busa dari mulutnya dan akhirnya meninggal dunia. Tak lama setelah itu, Miguel yang sedang melakukan CPR untuk Gina tiba-tiba saja langsung ditembak oleh David. Pruitt pun berusaha menenangkan David dan langsung menembaki Choi menggunakan pistol milik David. Will dan Kira pun berusaha untuk kabur dari sana, namun sayangnya, semua pintu dan jendelanya sudah dikunci. Ketika mereka sedang bersembunyi di sebuah raungan, tampak David dan Pruitt yang kembali membunuh Ben, hingga kini menyisakan mereka berdua saja. Saat Will dan Kira berusaha mencari jalan keluar, mereka menguping pembicaraan antara David dan Eden. Tampak David yang berusaha menenangkan Eden dan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dipilih untuk menghilangkan penderitaan manusia di dunia ini. Namun, tampaknya Eden tidak menyangka bahwa akan terjadi pembantaian besar-besaran di rumahnya itu. Eden pun berusaha untuk menghentikan David, karena ia merasa ini adalah hal yang salah. Namun David terus meyakinkannya, sehingga Eden terpaksa untuk mengikuti apa katanya. Setelah itu, Will dan Kira pun berniat untuk kabur lewat pintu garasi di lantai atas. Namun sebelum itu, tampak Sadie yang sudah tergeletak lemas di sofa, setelah menusuk dirinya sendiri menggunakan sebuah tongkat besi. Keadaan di rumahnya itu pun sudah tampak kacau, mayat bertebaran di mana-mana. Sialnya, sesampainya di atas ternyata rumahnya tersebut sudah direnovasi, sehingga pintu garasi yang dimaksud Will sudah menghilang. Tak lama setelah itu, tampak Pruitt yang juga naik ke atas sambil memegang sebuah pistol. Perkelahian pun terjadi antara Will dan Pruitt. Will yang hampir saja mati dibunuh oleh Pruitt, untung saja berhasil diselamatkan oleh Kira, yang langsung menghajar Pruitt dengan sebuah benda tumpul.
Saat hendak kabur, mereka bertemu dengan Eden yang langsung saja menembaki Will. Eden yang panik dan merasa bersalah langsung menembak dirinya sendiri. Kira pun berusaha menenangkan Will dan menyuruhnya untuk tetap bertahan. Kini tersisa David yang berkeliling rumah menggunakan pisau, dan Tommy yang bersembunyi di dapur. Saat David hendak menuju ke atas, Tommy pun langsung menghampirinya dan membunuhnya dengan pisau yang ia bawa. Setelah itu, Will pun pergi menemui Eden yang sudah sekarat. Tampak Eden yang menyesali perbuatannya itu dan meminta maaf kepada Will atas kejadian pembantaian berkedok makan malam itu. Eden pun meminta Will untuk membawanya keluar. Namun sayangnya, ia tidak sempat mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada Will, dan akhirnya meninggal dunia. Will, Kira, dan Tommy pun tampak sangat lega, karena akhirnya kegilaan itu telah berakhir. Namun saat Will melihat ke sekeliling rumahnya, tampak banyak sekali lentera merah yang hidup, serta banyak suara orang-orang berteriak, suara ambulans, dan juga suara helikopter, yang artinya ribuan anggota dari Dr. Joseph melakukan hal yang sama di malam itu, sama seperti yang dilakukan oleh David, Eden, dan teman-temannya.